Halo, selamat siang pemirsa RCTV Langka Padani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali siang hari ini Sanovia Apri dapat kembali menyapa Anda di Pribenje. Dan Pribenje siang hari ini pemirsa spesial, kita akan sharing informasi terkait dengan kesehatan, edukasi kesehatan bersama dengan Dr. Denny Wirhana SSPOGK, di konsultan feto maternal. Merupakan dokter senior di Cirebon dan berpraktek di Rumah Sakit Pelabuhan Cirebon. Oke, untuk Anda yang ingin bergabung bisa gunakan telepon di 0231482138. Dan juga pastinya pemirsa untuk temanya adalah terkait dengan masalah pertumbuhan dan perkembangan janin dan juga pencegahannya, serta deteksi dini kanker serviks. Waduh, ini untuk perempuan ya khususnya ya, harus menyimak informasi ini. Dan langsung saja kita menyapa pemirsa, ada Dr. Denny Wirhana di sini. Selamat siang, Dok. Selamat siang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. CTV. Terima kasih dok sudah hadir di jadwal dokter yang padat setiap harinya. Bisa datang ke sini untuk memberikan informasi. Oke, dok, terkait dengan tema kita pada kesempatan kali ini masalah pertumbuhan dan perkembangan janin dan pencegahannya serta deteksi dini kanker serviks. Ini dokter adalah seorang konsultan feto maternal. Sebelumnya kasih tahu dong dok, informasi ke kita apa sih dok ini konsultan feto maternal itu? Baik, terima kasih Mbak Novi. Yang dinamakan dengan ilmu kebidanan dan kandungan atau obstetri dan ginekologi itu pada tahun 80-an berkembang pesat. Ya. Berkembang pesat menjadi beberapa subdivisi atau subspesialis. Di antaranya feto maternal, kemudian onkologi, kemudian uroginekologi, kemudian obgynsos, ya, dan satu lagi infertilitas. Nah, itu adalah bagian kecil atau di pendalaman dari ilmu kebidanan dan kandungan. Kebetulan saya mengambil subspesialis feto maternal. Apa itu feto maternal? Feto itu berasal dari fetus atau bayi. Ya. Kemudian maternal itu berasal dari kata maternal atau ibu. Secara harfiahnya mengatakan bahwa ini adalah ilmu yang memperdalam mengenai status ibu dan janinnya. Pada saat sebelum hamil, pada saat kehamilan, pada saat persalinan, beserta kelainannya. Kelainan pada janin dan kelainan juga pada ibu. Oke, biar janinnya berkualitas ya dok ya, pasti juga harus dipersiapkan dulu dari calon ibunya begitu dok. Betul. Oke, dan kita juga tahu ini tadi sesuai dengan tema kita, deteksi dini kanker serviks. Ini kan juga pastinya dok ya, itu sebagai wanita ini harus menjaga kesehatan dok, karena ini diderita oleh perempuan. Ya. Oke, bagaimana nih dok sebenarnya kanker serviks? Apakah berbahaya dok? Serem dok ya? Serem banget. Dokter mengatakan selalu. Ibu-ibu kalau bertanya ke dokter-dokter itu pasti menanyakan, dok ini serem banget dok, kanker serviks itu apa sih dok, makhluk apa gitu. Ya. Tapi sebetulnya itu adalah bagian dari suatu kelainan di dalam leher rahim. Nah, ini adalah bagian dari yang harus kami lakukan ketika seorang wanita mempersiapkan kehamilan. Ya, mempersiapkan kehamilan itu bukan asal suami istri menikah kemudian hamil, bukan. Enggak sesimpel itu ya dok ya? Menikah semuanya enggak begitu ya? Oke, ada persiapannya. Ada persiapannya. Suami kalau sebaiknya dilakukan pemeriksaan. Adakah kelainan juga pada suaminya? Misalnya yang paling sederhana ada kebiasaan bekerja, begadang segala macam, menurunkan kualitas sperma. Kemudian untuk wanita harus diperiksa juga, adakah juga kelainan misalnya talasemia atau kanker serviks. Nah, kanker serviks itu tidak disadari oleh seorang wanita karena kan tidak terlihat di bagian area paling sensitif di tubuh. Gitu. Padahal secara statistik itu adalah angka kematian tertinggi kedua. Tertinggi kedua di Indonesia. Wow, sangat berbahaya berarti ya dok ya? Setelah kanker payudara. Gitu. Tambah serem dok, ini penjelasan dari dokter belum apa-apa udah merinding nih ya. Karena kita juga kan harus lebih aware lagi terhadap kesehatan ya dok ya, sebagai perempuan nih. Lagi mempersiapkan untuk kehamilan. Betul. Oke, jadi nggak cuma perempuan aja, laki-laki juga dok? Iya, sama. Diperiksa kesehatannya? Sama. Nah, kebetulan kan saya tidak membidangi yang laki-laki ini, Mbak. Saya membidangi yang wanita. Jadi intinya harus ada screening. Nah, screening prakonsepsi. Artinya sebelum hamil. Apakah
screening yang dilakukan. Yang pertama harus dilihat dulu anatomi tubuhnya. Dari anatomi tubuh ternyata ada kelainan loh, kok ada massa, misalnya kista. Oke. Ternyata diperiksa di USG, ternyata ada miom. Kan itu kan kelainan pada anatomi. Tapi ternyata pada leher rahim juga kita harus cek. Ternyata pada stadium tertentu itu bisa menghalangi untuk hamil. Kanker serviks itu. Gitu. Maka perlu kita lakukan pemeriksaan di awal. Gitu. Bagaimana? Biasanya wanita tuh kan suka mengeluh keputihan. Ya, itu. Kemudian ada lagi gejala yang spesifik. Kalau ketika saat berhubungan dengan suami itu ada perdarahan, ngeflek darah atau keluar darah. Itu sudah spesifik, berarti gejala klinisnya sudah ada. Harus diperiksa Harus lebih lanjut diperiksa. lagi, Dok. Betul. Oke, harus langsung segera ke rumah sakit pelabuhan ya, Dok ya. Dicek langsung ya, Dok. Sebetulnya semua fasilitas kesehatan bisa pada tahap awal. Pada gejala dini, screening gejala dini itu bisa semua fasilitas. Tapi ada fasilitas kesehatan tertentu yang hanya mampu dan bisa mampu maksud saya. Itu melakukan pemeriksaan lebih spesifik. Antara lain kami di Rumah Sakit Pelabuhan itu melaksanakan pemeriksaan PCR DNA. PCR DNA. PCR DNA khusus untuk screening pada kelainan serviks atau kanker serviks tersebut. Oke. Ini metodenya baru loh Mbak. Metode terbaru hanya dimiliki di Rumah Sakit Pelabuhan wilayah Jayu Majakuning. Kebetulan ini adalah suatu produk dalam negeri ya, dari Bio Farma. Mereka menghasilkan produk itu. Kebetulan kami alatnya adalah yang sesuai, ada 16 channel, sehingga mampu untuk mendeteksi kelainan yang diminta. Oke. Dengan PCR, HPF, DNA. HPV DNA. DNA. Wow. Jadi kalau yang pemeriksaan lain misalnya swab, swab itu diambil sel-selnya, kemudian kita periksa di mikroskop, hanya mengetahui kelainan sel. Tapi dengan ini kita lakukan, kita bisa mengetahui jenis selnya ini, HPV-nya tipe berapa. Oke. Ada sekian ratus strain yang bisa menyebabkan kanker serviks. Apa gitu, Dok? 16, tipe 16, strain tipe 16, strain tipe 11, strain tipe 18, 20, 21 dan sebagainya. Tetapi yang lebih spesifik itu 6 saja sudah kita ketahui cukup dengan pemeriksaan ini. Oke. Kanker serviks ini dari virus ya, Dok ya? Virus Virus yang bernama HPV, HPV. atau human papilloma virus. Namanya virus kan kita nggak tahu tuh, Dok. Betul. Kan nggak bisa terlihat juga tuh ya. Ya. Oke, itu bagaimana sebagai wanita kita harus menjaganya tuh, Dok, biar kita terbebas dari kanker serviks. Kalau kanker serviks itu spesifiknya adalah hubungan seksual, Mbak, penularannya. Ya, penularannya hubungan seksual. Jadi bila seorang wanita sudah aktiviti seksualnya itu tinggi, ya, itu segera lakukan pemeriksaan screening. Minimal mengetahui adakah kelainan atau tidak. Tetapi bila mana dia belum pernah melaksanakan atau melakukan hubungan seksual, ya, lakukan segera vaksin. Oke, tapi namanya virus kan kalau misalkan Dok ya, kita aktivitas berenang, itu bisa menempel juga nggak tuh, Dok? Nempel, tapi kan tidak menular. Oke, jadi masih aman, Dok ya? Ya aman. Oh, berarti ini untuk yang tadi dari hubungan seksual itu ya, Dok ya? Karena spesifik itu penularannya adalah hubungan seksual. Oke, terus bagaimana cara kita mencegahnya, Dok? Mencegahnya kan tadi vaksin. Oke, apakah dari makanan maksud saya? Oh, Aktivitasnya dikurangi yang tidak boleh yang berat-berat agar tidak mengganggu kesehatan? Enggak, ada. Apa aja boleh. Cuman tadi satu, ketika penularannya itu kita hindari, ya berarti tidak akan terkena. Oke, begitu ya, Dok ya. Itu. Yang kedua, segera lakukan vaksinasi. Vaksinasi. Bila hasil pemeriksaan screeningnya negatif. Apa yang untuk vaksin itu apa hanya wanita dewasa saja? Untuk pemeriksaan deteksi dini gitu loh, Dok. Baik. WHO itu menganjurkan usia 15 tahun, ya, bila mana belum aktivitas seksual, segera lakukan vaksinasi. Tapi bila usia reproduksi, ya, sudah mulai hubungan seksual, kemudian melahirkan, screening dulu. Screening dulu. Hasilnya negatif, segera vaksinasi. Jadi remaja putri boleh ya, Dok ya? Boleh. Oh, jadi Tapi begitu. tidak, mohon maaf ya, kami tidak intervensi ke dalam, tapi ada metode tersendiri, ya ini. Caranya cuma mengambil urin saja, Mbak. Oh, sekarang simple ya, Dok ya? Iya.
Dulu kan kalau nggak salah kita harus dilihat ya dok ya, sebagai ya ini gambarannya gitu ya pemirsa RCTV ya. Sekarang ada yang lebih simpel lagi dan juga termasuk yang mudah ini ya. Mudah. Oke, Dengan mengambil urin air seni dari seorang wanita, kira-kira sekitar 20 sampai 25 cc. Oke. Kita ambil, langsung kita periksa, hasilnya 2-3 jam sudah keluar. Kita bisa tahu hasilnya. Cepat juga ya dok ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah semakin berkembang teknologi nih ya. Itu. Ini juga ternyata bisa mempermudah juga dalam hal pemeriksaan kesehatan dok. Oh begitu, dan itu bisa juga dilakukan di rumah sakit pelabuhan itu untuk pemeriksanya ya agar para wanita sehat semuanya dan pasti juga ini terhindar dari kanker serviks ya. Segera langsung datang ke rumah sakit pelabuhan Cirebon. Oke. Untuk lebih lanjutnya pemirsa kita akan kembali untuk Anda, tapi kita harus jeda dulu, tetap bersama kami di PRI-BNJ. Jangan kemana-mana. Kita kembali untuk Anda pemirsa di PRI-BNJ spesial, kita sharing informasi terkait kesehatan, edukasi kesehatan bersama dengan Dr. Denny Wirhana, ini konsultan feto maternal, dokter senior yang ada di Cirebon dan berpraktek di Rumah Sakit Pelabuhan Cirebon. Tadi kita sudah menginformasikan terkait dengan kanker serviks, ini berbahaya, termasuknya ini penyakit tertinggi nomor 2. Angka kematian ya di kedua. Indonesia. Oke. Terus untuk wanita ya? Untuk wanita, khusus untuk wanita. Terus juga dok, tadi kan sudah disampaikan untuk deteksi dininya itu kita harus mengecekkan dengan screening tuh dok ya. Oke, lalu kalau misalkan sudah terdeteksi, apa yang harus dilakukan dok? Baik, gejala dini itu yang pertama, level pertama pada kanker serviks. Kemudian yang kedua ada gejala klinis. Kalau gejala dini adalah misalnya diketahui pada pemeriksaan screening, ada sesuatu kelainan selnya pada leher rahim. Nah, itu biasanya ada beberapa treatment yang bisa kita lakukan. Jadi kalau boleh saya sampaikan, gejala dini bisa kita laksanakan treatment sampai dengan sembuh. Tapi kalau sudah meningkat menjadi gejala klinis yang muncul, nah itu kita tentukan stadiumnya. Kalau stadium 1 sampai 2 masih bisa kita operasi, kemudian kemoterapi, ya, kemudian radioterapi, intinya itu. Kemudian stadium 3, 4 itu sudah paliatif biasanya. Tapi pada stadium tertentu juga masih bisa kita tangani dengan baik. Artinya kita mempertahankan survival hidup, ya, hidup dari seorang wanita semaksimal mungkin. Saya secara pribadi dan profesi menganjurkan setiap wanita bila mana sudah memasuki usia reproduksi, segera lakukan screening. Itu sebagai upaya awal ya, jadi lebih aware sama diri sendiri gitu loh. Dan tidak sakit kan dok? Screening itu kan ya? Kan pakai urin. Jadi kan jangan parno duluan, takut gitu dok ya, sudah ada kecemasan dulu tuh dok kalau misalkan untuk pemeriksaan kesehatan tuh dok. Dengan cara tadi dari air seninya kita ya dok ya, pakai urin itu ya, mudah. Kapan saja bisa diambil? Nah ini mungkin pertanyaan berikutnya. Waktu pelaksanaan bagaimana tuh dok? Bisa pagi, bisa siang, bisa sore. Nggak perlu puasa dulu dong? Nggak perlu. Nggak perlu ya? Nggak perlu. Oke, langsung aja datang ke Rumah Sakit Pelabuhan kapan Cirebon saja ya? Bisa. Oke, terus juga yang mau tahu biayanya, langsung aja datang ya dok ya. Sambil cari tahu informasi lainnya terkait dengan screening di Rumah Sakit Pelabuhan Cirebon, atau bisa telepon dulu nih pemirsa RCTV di 0231 23 0024 ya. Itu jam kerja office hour, terus juga bisa cek di Instagramnya @rumahsakitpelabuhan Cirebon. Itu ya. Terus juga dok, ini kalau misalkan saat pemeriksaan kesehatan, ternyata dok ya, punten ini dalam waktu bersamaan juga didiagnosa terkena kanker serviks, terus juga ternyata hamil juga tuh dok. Apa yang harus dilakukan, anjurannya seperti apa dok? Baik, kalau kanker serviks itu kan tidak serta-merta misalnya kita menulis warna merah kemudian kelihatan merah, itu kan tidak. Tapi ada periode inkubasinya. Inkubasinya itu biasanya sekitar, literatur mengatakan 5-15 tahun baru muncul, ya, menjadi gejala klinis. Ya. Nah, jadi bila mana seorang terkena kanker serviks, berarti kan tidak mungkin saat itu terkena, Pak. Tapi kira-kira berapa tahun yang lalu. Kemudian hamil, nah kalau hamil kan periode sekarang. Nah, berarti stadiumnya masih stadium dini, karena masih bisa hamil, kan gitu.
Kalau sudah begitu, ya dua-duanya kita harus treatment. Masih bisa ya dok, Bisa, berlanjut itu ya? insya Allah. Kehamilannya tetap? Bisa tetap. Oke. Karena khawatir itu, ini kecemasan, Ya. takutnya menurun ke janin atau ke anak nanti dok? Enggak, Tidak sebetulnya? tidak. Sampai saat ini belum ada bukti yang mengatakan bahwa nanti menular ke janin. Dan tidak penyakit menurun? Belum, bukan. Oke. Jadi termasuk bukan kriteria penyakit genetik atau turunan ya. Turunan. Oke, masih bisa sembuh kan dok? Bisa. Masih bisa Pada sembuh nih? stadium tertentu bisa. Kalau sudah stadium 4 sulit itu. Tapi Jadi melakukan 1, 2, 3 masih bisa. apa ini ya, pemeriksaan yang rutin gitu ya dok ya? Oke. Ada WHO itu menyampaikan usia 15 sampai 35 tahun harus dilakukan pemeriksaan. Kemudian usia 35 tahun sampai dengan usia 50-55 tahun dilakukan pemeriksaan. Oke. Kemudian di atas 55. Ada kok ini persyaratannya ada. Oke, kayaknya harus lebih ini ya, lebih detail lagi nih ngobrol. Tinggal nunggu jam prakteknya dokter tuh kapan? Udah pasti banyak yang nanya-nanya nih ya. Oke, nanti di spill boleh ya dok ya? Boleh. Jam berapa sih dok kalau di rumah sakit pelabuhan nih dok? Di Rumah Sakit Pelabuhan mulai hari Selasa jam 17 ya. Oke, jam 5 sore nih. Dan hari Kamis. Oke, Selasa dan Kamis. Sama. Oke, datang langsung, mau tahu bisa langsung datang ke Rumah Sakit Pelabuhan Cirebon, telepon saja dulu atau bisa tanya-tanya terkait dengan untuk biaya-biayanya gitu dok ya. Jangan khawatir, pokoknya soal kesehatan jangan sampai takut mahal ya dok ya. Lagi untuk kesehatan kita pemirsa. Oke, dok ini kan kita berbincang ini karena untuk mempersiapkan seorang ibu yang mengandung. Ini juga kan sebagai perempuan juga harus tahu persiapan dininya dok. Nah ini untuk pertumbuhan mempersiapkan janin kita yang sehat, yang berkualitas. Ya. Ini yang saya tahu juga nih dok, katanya banyak masalah ataupun gangguan-gangguan dalam pertumbuhan dan perkembangan janin dok. Memang banyak betul ya dok ya? Bisa dijelaskan detailnya nih dok, apa ada kategori khusus yang itu termasuknya ada yang ringan atau yang sampai berbahaya sekali untuk si janin kita dok? Baik. Yang pertama kan tadi kita sudah cerita nih ya mengenai screening. Screening untuk menjadi hamil. Antara lain kita lakukan pemeriksaan pada organ-organ reproduksi. Iya. Ternyata ada kelainan seperti tadi kanker serviks, kita tanganinya seperti ini. Kita lakukan screening begini. Nah, bila mana itu tidak ada, ya artinya tidak ada masalah. Tahap berikutnya adalah boleh dong hamil, kan gitu kan? Nah, boleh hamil. Tentu saja kan pasti dihitung lah tanggal suburnya tanggal berapa, ya kan. Nah, itu dari situ kan kita bisa lihat apakah seorang wanita itu baik metabolisme hormonalnya. Anggaplah itu semua baik ya Mbak. Anggaplah itu semua baik. Hamil nih, kan. Begitu hamil, nah, kita pasti pertanyaan pertama kapan sih menstruasi terakhir? Itu untuk menentukan usia kehamilan. Kemudian untuk memastikan apakah hamil atau tidak, biasanya di usia 6 minggu, 4 sampai 6 minggu itu sudah bisa kita mendeteksi ibu ini hamil atau tidak. Biasanya diperiksa urin. Kemudian setelah itu 6 minggu sudah kita bisa deteksi melalui USG. Iya. Nah, alat USG ini salah satunya yang bisa kita deteksi mengetahui adakah kelainan pada janinnya. Jadi kalau kehamilan itu kan ada 3 fase. Pertama trimester 1, trimester 2, dan trimester 3. Trimester 1 kita lakukan screening. Kita trimester 2, trimester 3 juga sama. Kalau trimester 1 kita bisa lakukan screening melalui 2 cara. Misalnya melalui USG atau ada intervensi pemeriksaan darah misalnya. Ya. Nah kalau pemeriksaan darah kita bisa mengetahui adakah kelainan pada tubuh ibunya. Diabetes mellitus, kemudian juga thalassemia contohnya, atau penyakit yang lainnya. Sindrom lupus eritomatosus, itu banyak sekali sekarang kasusnya. Kemudian melalui pemeriksaan USG kita bisa ketahui ini profil janinnya. Ada nggak kelainan, contohnya sindrom Down. Iya. Ya, mungkin pernah mendengar. Itu kan tipe 21, itu bisa terlihat nih ada kelainannya. Contohnya misalnya pada NT, nucleotide. Jadi ada kelainan punten pada sekitar leher. Itu sudah bisa kita deteksi di trimester 1. Oke, dengan USG itu dok? Dengan USG. Dengan pemeriksaan darah di compare, kemudian kita simpulkan ini ada kelainan janinnya. Kalau pemeriksaan itu tidak hasilnya bagus, ya, berarti kan janinnya baik.
Oke. Nah itu tahap kedua, trimester kedua. Tetap ada Ada pemeriksaan lagi lagi, dok ya? ada lagi. Oh begitu, oke. Jadi kita tahu juga ya dok ya, yang mempersiapkan kehamilan itu ternyata ada proses yang lumayan juga ya dok ya? Ada. Harus dilalui juga biar Ya. nanti kita punya janin yang berkualitas begitu dan sehat pastinya. Minimal kita kan mengetahui bahwa ibu ini hamil, adakah sesuatu yang kaitannya dengan kelainan atau tidak. Kalau tidak ada kelainan, ya alhamdulillah kan lanjut aja. Oke, alhamdulillah Tapi sehat bila ya, mana dok, ada ya. kelainan, kan treatmentnya berjalan Betul tuh. dok, pasti itu kan membuat terganggu juga pikiran kita ya dok ya? Stres biasanya. Nah itu, berarti kan nanti akan semakin memperparah kandungan dok. Iya. Si ibu kan harus sehat katanya, harus bahagia, jadi apa aja udah diturutin gitu dok. Kalau ada kelainan itu biasanya muncul dengan stres. Begitu stres muncul hormon kortisol kan. Itu menghambat hormon estrogen progesteron justru yang menunjang kehamilan. Nah, bila muncul itu gejala paling awal mudah kok, pasti ada perdarahan. Kalau tidak perdarahan kontraksi. Nanti takutnya pertumbuhan dan juga perkembangan janin jadi kurang bagus. Ya, bahkan bisa lahir prematur. Oke. Trimester 1 ya bisa keguguran. Ya. Trimester kedua ya lahir prematur. Trimester ketiga ya lahir prematur. Oke. Gitu. Kalau tidak dikelola dengan baik ya Mbak. Harus dikelola dengan baik-baiklah. Oke, kita coba itu dulu ya dok ya. Ada ada WA pertanyaan. yang masuk nih Baik, dok ya. baik. Oke, ada yang nanya nih sama dokter Denny nih. Oke, assalamualaikum, waalaikumsalam. Selamat siang dok. Waalaikumsalam. Selamat sehat buat dokter. Terima kasih sudah hadir. Ini dok mau nanya nih dok. Dia ibu ini punya anak perempuan usia 20 tahun, tapi kadang headsnya itu tidak lancar dok. Karena apakah ini termasuk mengarah ke kanker serviks? Karena ini mengganggu pikiran juga nih dok, apa yang tadi apa yang dijelaskan dokter nih dok. Bagaimana tuh dok? Baik. Pertanyaan pertama ini sudah pernah menikah atau sudah pernah hubungan 20 seksual tahun atau dok, belum? anggaplah belum. Anggaplah belum. Karena ini masih anak perempuan katanya dok. Begitu Baik. dok. Kalau belum, berarti pertanyaan selanjutnya itu adalah kelainan atau ada metabolisme hormonal yang terganggu. Oke. Kita harus cari yang pertama, mungkin aktivitas sehari-harinya terlalu sibuk, kuliah, bekerja, stres, beban target kuliah misalnya, atau target pekerjaan, itu bisa mengganggu metabolisme hormon. Nah, justru setelah itu ya kita lakukan pemeriksaan awal lah pasti ya, ada beberapa treat yang kita bisa lakukan. Tapi saya bisa memastikan kalau anak ibu ini belum pernah melakukan hubungan seksual, saya bisa menyampaikan bahwa itu bukan. Oke, haid yang tidak Gejala lancar dari itu KSRT. karena ini sering banget dok. Haidnya tidak lancar bisa sampai 3 bulan tuh dok. Itu cuma metabolisme hormonal Oh gitu. yang terganggu, bukan kanker serviks. Oh begitu. Tapi kalau misalnya biar lebih yakinnya Periksa. begitu. Begitu ya ibu ya. Oke. Itu informasi yang sudah dijelaskan tadi sama dokter Denny. Kemudian selanjutnya dok, kalau misalkan dok saya ini suka sakit di perut bagian bawah, apakah termasuk tergolong mengarah ke kanker serviks dok? Terus juga saat berhubungan juga ada rasa nyeri. Baik. Bagaimana tuh dok? Oke, langsung Yang dijawab. jelas terlihat pada gejala awal adanya keputihan. Wanita pasti ngeluh tuh datang sering juga ke saya, dok nih saya keputihan. Pasti kita harus pastikan keputihannya itu apa. Itu salah satu gejala kanker serviks adalah keputihan. Kemudian yang kedua tadi perdarahan kontak namanya. Ketika hubungan dia keluar darah. Ya. Nah, kalau kaitannya dengan nyeri bukan kanker serviks saja, ada infeksi pada saluran reproduksi juga bisa menyebabkan nyeri pada saat hubungan atau pada saat aktivitas sehari-hari. Oke, karena aktivitas itu berpengaruh juga ya dok ya? Apalagi yang terlalu banyak mengangkat beban berat gitu ya dok ya? Biasanya tuh Perempuan. gini Mbak, dia lupa nih sehari-hari itu kebersihan, maaf daerah nisfinya. Kewanitannya itu ya? Terjadi infeksi, bekerja terlalu berat, seolah-olah itu karena beban pekerjaannya, padahal karena proses infeksinya itu. Jadi kesehatan juga ya, untuk
perempuan ya dok ya, di dalam dan di luarnya begitu dok. Oh oke begitu. Yang mau telepon silakan pemirsa bisa telepon di 0231482138. Mumpung ada dokter Denny di sini yang menyempatkan waktunya luar biasa hari ini dok, di tengah kesibukannya dokter akhirnya bisa diculik nih ya datang ke sini pemirsa untuk share informasi pada kita semua terkait dengan masalah pertumbuhan dan perkembangan janin dan pencegahannya. Lalu deteksi dini untuk pencegahan kanker serviks ini dok. Oke dok, kalau misalnya sudah terdeteksi nih dok ya, ini hamil, kemudian juga anaknya janinnya ini sedikit ada masalah. Lalu apa treatment yang harus dilakukan oleh si ibu? Baik, kalau kita sudah temukan itu paling sulit saya menjelaskan. Kenapa? Karena ada dua aspek. Yang pertama aspek klinisnya harus kita tangani. Yang kedua aspek psikologis dari ibunya. Ya, kita langsung masuk biasanya ke treatment namanya konseling. Konseling bahwa hamilnya ini ada sesuatu. Pertanyaan berikutnya tuh paling sering adalah, dok bayi saya bisa hidup atau tidak? Nah, gitu kan. Pada beberapa kelainan kita bisa memastikan usia bayinya bisa hidup, lahir hidup, kemudian tumbuh sehat, ada gitu ya. Tapi ada beberapa kelainan lagi yang sifatnya tidak bisa seperti itu. Istilahnya begitu lahir meninggal, itu berarti kan kelainannya sudah berat. Itu sudah bisa dideteksi atau kita deteksi pada trimester 1, 2, 3 itu melalui pemeriksaan screening itu. Ada USG, ada pemeriksaan darah. Pemeriksaan ketuban itu dok? Bisa. Bisa juga? Bisa. Ada juga yang ketubannya karena katanya banyak, terus juga terlihat kayak perutnya besar sekali dok. Apakah kembar atau ternyata diperiksa cuma ada satu, itu bagaimana dok? Cirebon bilang apa, kembar banyu. Kembar banyu ya, bener ya? Oh, gitu, kembar banyu dok? ya. Itu biasanya adalah kelebihan dari ketuban. Kelebihan air ketuban. Orang bilang kan kembar banyu. Datang sih ke saya juga, dok nih hamilnya kembar banyu. Saya bingung pertama-tama kembar banyu itu apa. Tapi lama-lama, oh mungkin polyhydramnion namanya. Jadi ada standar ketuban sendiri yang kita namakan fisiologis atau normal. Ada yang ketika standar itu terlewati, kita namakan berlebihan atau polyhydramnion. Nah ini biasanya adalah salah satu tanda, Mbak, dari kelainan ada kehamilan. Contohnya apa? Ada kelainan kongenital pada janin. Kemudian ibunya diabetes mellitus. Ya. Nah, bagaimana kita bisa mengetahui adakah kelainan atau tidak? Satu, tentu saja tadi screening USG. Kemudian kita bisa ambil tuh cairan ketubannya, Pak. Ada teknik tertentu yang bisa kita ambil cairan ketubannya, kemudian kita periksa. Itu bisa ketahuan janinnya itu kelainan kongenitalnya A, B, C, D gitu ketahuan. Nanti setelah tahu itu bagaimana treatmentnya, ada lagi. Oke, ada lagi dok penanganan. Tapi kenapa bisa sampai kayak airnya tuh berlebih gitu dok, sampai banyak air ketubannya? Itulah. Faktor makanan kah? Bukan. Jadi gini, ada suatu mekanisme produksi di dalam tubuh seorang wanita, bila mana itu tidak bisa tereduksi cairannya, itu akan berkumpul di dalam rongga rahim. Rongga rahim. Nah itu maha suci Allah dan maha besar Allah itu memberitahukan nih pada kita, itu tanda ada kelainan loh. Itulah tanda ada kelainan. Jadi bagi kami begitu mengetahui itu warning. Ada ibunya ada kelainan, ada janinnya ada kelainan. Kita cari apa masalahnya. Mengenai produksinya jelas. Kalau diabetes mellitus itu dapat menghasilkan jumlah cairan yang interselulernya banyak. Nah, ketika banyak itulah berkumpul di dalam rongga rahim. Kurang lebih seperti itulah penjelasannya. Apakah ada yang bertanya nih dok ya dari Ibu Evi, apakah itu termasuk yang bayinya tuh yang punten yang kepalanya besar itu dok? Hidrosefalus itu dok ya? Hidrosefalus betul. Oh begitu. Hidrosefalus itu kelainan physically ya. Jadi kepalanya besar namanya hidrosefalus. Tapi ada diagnosa-diagnosa lainnya. Yang di dalamnya ada kelainan pada organ ventrika, misalnya pada otak besarnya, ada otak kecilnya, ada saluran pembuangan cairannya, ada lagi. Kelebihan air ketuban tersebut apakah bisa dikurangi dok dengan penanganan yang serius? Bisa. Oke. Bisa. Bisa. Apa yang harus dilakukan dok?
Yang pertama kita harus mendeteksi dulu dong kelainannya apa. Oke. Nah, kemudian setelah kita mengetahui, kita treatment, kita terapi, kemudian juga kita treatment misalnya mengurangi cairan ketuban tersebut. Ya, adalah caranya ya. Oke. Ibu Evi nanya lagi dok, berapa sih dok biaya kita untuk cek pemeriksaan secara detail di Rumah Sakit Pelabuhan Cirebon? Oke, boleh dong di-spill terkait dengan biaya ini, takutnya nanti datang ke sana shock. Oh, bagaimana tuh dok? Telepon aja dulu. Telepon aja dulu ya Ibu Evi. Ibu Evi bisa langsung telepon di 0231 230024, itu office hour ya di Rumah Sakit Pelabuhan Cirebon, atau bisa juga bolehlah datang ya dok ya. Tanya-tanya dulu sebelumnya dok. Ini yang ingin tahu treatment seperti apa yang dilakukan. Ini sebagai deteksi dini juga. Mungkin Ibu Evi ini yang lagi persiapan untuk kehamilan begitu dok ya. Karena ini fokusnya persiapan dan juga saat hamil gitu ya dok ya. Oke, baik, kita akan kembali pemirsa berbincang bersama dengan Dr. Denny Wirhana. Kita harus jeda dulu, jangan kemana-mana, tetap bersama kami. Kita masih berbincang pemirsa di talk show siang hari ini dipersembahkan oleh Rumah Sakit Pelabuhan Cirebon, dan masih bersama dengan Dr. Denny Wirhana. Ini konsultan maternal, dokter senior yang luar biasa sekali ini sepak terjangnya, terus juga banyak mengedukasi kita juga. Ini dokter ini sekolahnya sampai ke luar negeri, luar biasa ya dok ya. Jadi banyak sekali ilmunya pemirsa RCTV, jadi kita semakin tahu juga bahayanya kanker serviks, terus juga apa yang harus dilakukan si ibu ini ya dalam persiapkan kehamilan agar bisa menghasilkan janin yang sehat, pertumbuhan dan perkembangan janinnya, terus juga pencegahan-pencegahan yang dilakukan apa saja. Oke dok, boleh tahu nih dok, tindakan yang harus dilakukan ini terkait dengan deteksi kelainan janin selama kehamilan, terus pencegahan untuk mengurangi resiko kelainan janin itu bagaimana sih dok langkah-langkahnya dok? Baik, itu pertanyaannya setiap kali pasien datang. Konsul langsung ke dokter ini ya. Setiap kali datang pertanyaan sama seperti ini. Jadi sebetulnya kan itu kembali kepada diri ibunya sendiri. Kalau motivasi ingin hamilnya kuat, ya tentu dia akan melakukan yang terbaik untuk dirinya sendiri dan keluarga beserta janinnya kan. Dok, boleh nggak sih dok makan ini? Kadang-kadang kan gitu ya. Ada pantangan makan apa nih dok? Pedas-pedas kayak atau es, bagaimana tuh dok? Biasanya soda yang sering ya, kemudian junk food gitu ya. Nah, itu yang saran saya sih sebaiknya dihindari karena dapat berpengaruh terhadap metabolisme hormon. Ya. Kalau sudah metabolisme hormon terganggu pada kehamilan ya nanti prematur kontraksi atau lahir prematur. Jadi bagaimana pencegahannya? Satu, faktor nutrisi, kita harus menjaga baik asupan makanannya. Yang utama adalah makronutrien dan mikronutrien. Apa itu dok? Itu terpenuhi. Makronutrien itu jelaslah seperti karbohidrat. Ya, lemak, itu kebutuhannya protein. Kalau mikronutrien itu seperti misalnya besi atau Fe, ya, seng, itu istilahnya. Itu istilah di kimia ya. Tapi ternyata itu tuh adalah merupakan komponen yang terpenting pada saat pembangunan organ-organ janin. Gitu. Jadi trimester 1 itu kan pembentukan organ-organ janin. Itu sangat diperlukan. Makanya pemerintah membuat program 1000 hari. Oh iya. Ya kan? Nah itu sebetulnya untuk itu. Menjaga kualitas janin pada saat kehamilan tersebut. Jadi pedas-pedas, kita kan sekarang banyak tuh yang sampai makanan merah-merah tuh ya dok ya, sampai micin-micinan gitu dok, itu dihindari gitu ya dok ya? Sebaiknya saya anjurkan karena tidak baik juga untuk kesehatan ibu dan juga janin kita. Lebih baik makanan yang fresh lah. Fresh gitu. Yang saran saya seperti itu. Oke, yang kalau ngidam itu bagaimana dok? Kadang kan hamil lagi ngidam, pengen begini begitu, itu sebenarnya bagaimana sih anjuran dari dokter nih? Gak apa-apa sih kalau mengidam, bagian dari mekanisme kehamilan, boleh-boleh saja. Tapi kan bisa diarahkan dong kepada hal yang baik. Ya, misalnya kalau ngidamnya makanan tertentu yang tidak boleh ya jangan dipenuhi. Oke, begitu, luar biasa ya. Ini yang mau konsultasi langsung ke dokter, ini langsung datang ke Rumah Sakit Pelabuhan Cirebon saja. Itu dari tadi sudah dikasih informasi juga ya
Selasa jam 5, Selasa jam 5 Kamis dan juga. Kamis. Oh, Selasa Juga Kamis jam 5 sore. sore. Yang ingin tahu biaya untuk cek kesehatan di Rumah Sakit Pelabuhan Cirebon, pemirsa RCTV bisa langsung telepon di 0231 230024, itu jam kerja ya, atau bisa cek Instagramnya di @RS Pelabuhan Cirebon, RS Pelabuhan Cirebon. Di situ nanti pemirsa bisa lihat ada untuk biaya ya yang dikeluarkan untuk tes kesehatan di Rumah Sakit Pelabuhan Cirebon. Dan sekarang informasinya ada paket hemat ya dok ya. Mau tahu bisa langsung cek ke Instagramnya RS Pelabuhan Cirebon. Untuk kesehatan jangan tunda-tunda, segera langsung saja ya. Oke dok, ini ada rekomendasi khusus nggak dari dokter untuk pemantauan dan perawatan dalam masa kehamilan nih? Terus jika ada kelainan janin, apa yang harus segera dilakukan? Yang pertama, pada awal kehamilan, saya tentu saja menganjurkan screening. Kemudian jaga diri sendiri bagi seorang ibu untuk kehamilannya. Kadang-kadang kan, dok, saya boleh nggak pergi keluar kota? Banyak kan pertanyaan begitu. Itu bagian dari menjaga diri sendiri adalah mengurangi risiko-risiko yang ada terhadap kehamilan atau risiko untuk terjadi sesuatu lah pada kehamilan. Kemudian dalam fase berikutnya, trimester kedua dan ketiga, juga hindari aktivitas fisik yang berlebihan. Pada pekerja-pekerja yang wanita hamil biasanya kan banyak tuh, gitu kan, yang memaksakan diri lah, gitu kan. Ada kemampuan juga pasti ada keterbatasannya, gitu kan. Nah itu yang pertama. Yang kedua, lakukan pemeriksaan rutin ya, kepada tenaga medis yang dipercaya, siapa silahkan. Tapi pada episode tertentu bila mana ada suatu kelainan, cari tenaga medisnya yang expert, gitu, ya, yang expert. Nah, biasanya sekarang tuh udah pada pinter tuh, pada googling tuh. Iya betul dok. Pada googling gitu kan, kemana. Nah, yang terakhir adalah ketika trimester ketiga menjelang usia persalinan, ya, menjelang persalinan, itu harus sudah siap mentalitasnya untuk menjelang bersalin dan memilih metode persalinannya bagaimana. Ya. Tentu saja kan disesuaikan dengan kemauan, kemampuan, ya. Dan tadi ada nggak kelainan, gitu loh. Tapi misalnya mau melahirkan tapi ada kista, pengen normal, nah itu kan kita harus periksa dulu gimana nih posisi kistanya. Harus dicek lebih lanjut ya dok? Cek lagi semuanya. Gitu. Jadi nggak bisa sembarangan. Dan tentu saja kan intinya untuk mengurangi segala risiko. Iya betul. Ya, kalau bisa kita hindari, kita hindari. Oke, dari obrolan kita terkait dengan kanker serviks, kemudian juga masalah pertumbuhan perkembangan janin dan juga pencegahannya, apa yang ingin dokter sampaikan sebagai kesimpulan dok kepada pemirsa RCTV? Baik, terima kasih Mbak. Selamat siang pemirsa. Bahwa setiap wanita itu sangat bahagia ya bila hamil. Cuman saran saya secara pribadi, jaga diri sendiri, kesehatannya, baik itu terhadap risiko-risiko yang membuat atau menghalangi kehamilan, baik itu screening juga harus dilakukan. Seperti tadi sudah dijelaskan. Dan ketika sudah hamil, lakukan pemeriksaan rutin. Ya. Dan kemudian jangan lupa selalu ikut KB. Ikut KB. Keluarga berencana. Keluarga berencana. Oke, ini melakukan pemeriksaan kesehatan langsung saja datang ke Rumah Sakit Pelabuhan Cirebon. Telepon dulu boleh pemirsa RCTV di 0231230024 office hour dan cek Instagramnya di @RS-Pelabuhan Cirebon itu ya. Luar biasa. Pokoknya sarana prasarana ada di Rumah Sakit Pelabuhan Cirebon, dokter-dokternya, tenaga medisnya luar biasa komplit. Pokoknya ini tadi ada juga metode yang ada di satu-satunya di wilayah Cayumaja Kuning di Rumah Sakit Pelabuhan Cirebon. Itu tadi namanya apa dok? PCR? Ya, jadi screening kanker serviks melalui pemeriksaan PCR DNA dengan mengambil sampelnya adalah air seni. Dari air seni. Ya. Oke. Yang nggak menakutkan jadi ya dok ya? Enggak. Tinggal dari air seni dicek gitu kan, jadi biar ketahuan. Kita juga sebagai deteksi dini biar kita juga nggak kepikiran, terus juga dinyatakan sehat. Alhamdulillah sehat terus ya dok ya pastinya. Itu produk dalam negeri loh. Wow, luar biasa nih Rumah Sakit Pelabuhan Cirebon kami nih ya. bekerja sama dengan Bio Farma dalam hal ini. Oke, satu-satunya yang ada di wilayah Cayumaja Kuning ya, itu bisa langsung datang ke Rumah Sakit Pelabuhan Cirebon. Terima kasih banyak nih dokter atas waktunya, atas sharing informasinya, edukasi yang bermanfaat untuk kita semua tentang kesehatan wanita juga dan mempersiapkan kehamilan dan juga saat hamil juga ya dok ya. Semoga dokter sehat, semoga nanti bisa datang lagi ke sini ya dok ya. Alhamdulillah. Oke, terima kasih untuk Rumah Sakit Pelabuhan Cirebon. Semoga apa yang disampaikan bermanfaat. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum.